Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saudara Xiao Yao, saudara Chu Feng bahkan belum mengatakan apa-apa, bagaimana mungkin kamu bisa tahu bahwa dia akan menolakmu? Bagi kamu untuk berbicara buruk tentang saudara Chu Feng begitu sewenang-wenang, bukankah itu agak berlebihan? Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, putra suci Starfall Holy Land, Song Yunfei, berbicara untuk menentang Ren Xiao Yao. Dia sebenarnya berbicara untuk Chu Feng. Kakak Song, aku hanya bercanda juga. Tidak ada yang serius, balas Ren Xiao Yao. Setelah Song Yunxi berbicara, Ren Xiao Yao segera tersenyum meminta maaf. Tampaknya dia sangat takut pada Song Yunxi. Saudara Chu Feng, dalam hal ini, apakah kamu bersedia untuk bermain-main dengan kami? Ini hanya untuk tujuan hiburan, dan kalau kalah juga tidak masalah. Kamu juga tidak perlu khawatir kehilangan muka. Ucap Ren Xiao Yao sambil menatap Chu Feng lagi. Hanya saja, kata-katanya masih berduri, dan berisi jejak ejekan dan penghinaan. Chu Feng, bukankah seharusnya ini pertama kalinya kamu bertemu dengannya? Kenapa dia begitu menentangmu? Si ratu bertanya. Dia juga bingung, dan juga sedikit marah. Itu jelas pertama kalinya mereka bertemu, dan juga jelas tidak ada keluhan di antara mereka. Dengan demikian, si ratu tidak dapat mengerti mengapa Ren Xiao Yao sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi Chu Feng setelah bertemu dengannya. Aku percaya inilah yang disebut buta mata hati. Dia pasti pernah mendengar tentang hal antara Xia Yun dan aku, dan kebetulan dia tertarik pada Xia Yun. Lebih jauh lagi, kultivasiku lebih rendah dari miliknya. Jadi dia tidak menempatkanku di matanya. Dengan demikian, dia secara otomatis ingin menghancurkanku di depan Xia Yun untuk menunjukkan betapa jauh lebih kuatnya dia. Ini sama halnya seperti Han Yu, kata Chu Feng. Aku telah meremehkan pesona gadis Xia Yun itu. Karena itu masalahnya, kamu harus bermain dengannya, dan memberikan orang ini pelajaran dengan benar, yang tidak tahu betapa luasnya surga dan bumi dalam sebuah pelajaran, kata si ratu dengan cara yang menyedihkan. Dia secara alami berharap agar Chu Feng memberikan Ren Xiao Yao pelajaran. Dia ingin Ren Xiao Yao menderita nasib yang sama dengan Han Yu. Alasan untuk itu adalah, karena si ratu menolak untuk mengizinkan siapapun untuk memandang rendah atau mempermalukan Chu Feng. Pada saat itu, semua orang yang hadir memalingkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Mereka semua menunggu jawaban Chu Feng. Karena ini adalah permainan, tidak ada salahnya berpartisipasi, kata Chu Feng. Sangat baik. Dalam hal ini, mari kita mainkan game ini. Ketika Ren Xiao Yao berbicara, dia berdiri di salah satu sudut meja, dan mengambil salah satu harta karun itu. Chu Feng berjalan ke sudut di seberang Ren Xiao Yao, dan juga mengambil harta karun. Kami masih kurang 2 orang lagi. Apakah ada orang lain yang mau berpartisipasi dalam permainan? Ren Xiao Yao memandang kerumunan dengan tatapan mengejek dan bercanda. Pada saat itu, orang banyak mulai tersenyum dalam diam. Tidak ada yang berani melangkah maju. Dari reaksi kerumunan, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Ren Xiao Yao sudah menang melawan banyak orang yang hadir. Karena itulah, tidak ada yang mau bermain dengannya. Ini hanya permainan, lihatlah kalian semua, ucap Ren Xiao Yao. Tatapan mencemooh Ren Xiao Yao telah berubah menjadi salah satu ejekan yang sebenarnya. Namun, dia tidak memaksa yang lain. Sebagai gantinya, dia berkata kepada Chu Feng. Saudara Chu Feng, tampaknya hanya kamu dan aku saja yang akan bermain. Biarkan aku menjelaskan aturannya kepadamu terlebih dahulu. Dengan mengguncang piala 7 warna milikku, itu akan memberi bentuk pada 7 mutiara berwarna. Saat kamu berhenti mengguncangnya, 7 mutiara warna akan keluar dari piala 7 warna. Jumlah 7 warna mutiara akan berbeda setiap saat. Mari kita bandingkan, siapa yang akan dapat membuat lebih banyak mutiara 7 warna. Dengan lebih banyak mutiara 7 warna, maka dia akan menjadi pemenangnya, kata Ren Xiao Yao kepada Chu Feng. Di sini aku pikir seperti apa permainannya, ternyata itu hanya mengguncang dadu, pikir Chu Feng dalam hati. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit terdiam. Mengocok dadu adalah bentuk perjudian yang sangat umum, yang dikenal oleh banyak orang di dunia orang biasa. Itu juga metode judi yang sangat sederhana dan kejam.
Bagi orang awam, mereka akan mengandalkan keberuntungan. Untuk para ahli, mereka akan bergantung pada keterampilan dan teknik mereka. Chu Feng tidak pernah mengharapkan Great Upper Chiliocosm Realm ini dengan sejumlah besar ahli bela diri, yang ternyata juga memiliki hal semacam ini. Selanjutnya jika menilai dari itu telah menjadi permainan yang sangat umum. Meskipun ada perbedaan penting, tapi metode bermain dengan piala 7 warna memang sangat mirip, dengan permainan yang Chu Feng ketahui di masa kecilnya. Yaitu dadu bergetar. Ketika Chu Feng masih muda, dia tidak tahu bagaimana memainkan permainan, dan hanya mengandalkan keberuntungan. Namun setelah Chu Feng menjadi seorang spiritualis dunia, ia menjadi master dari banyak hal. Di antara mereka ada dadu yang bergetar. Bisa dikatakan bahwa Chu Feng menjadi ahli yang mengandalkan teknik di kemudian hari. Meskipun Chu Feng belum pernah bermain dadu melawan yang lain, tapi dia masih memahami tekniknya. Mungkinkah aku mencobanya dulu? Tanya Chu Feng. Oh, tentu saja. Ren Xiaoyao melambaikan tangannya dengan cara yang sangat murah hati. Chu Feng pun tidak ragu. Dia segera mengguncang piala 7 warna di tangannya. Setelah melakukannya, ia mulai mendengar suara tabrakan dari piala 7 warna. Awalnya, bunyi itu adalah tabrakan gas. Kemudian, itu menjadi substansi aktual atau benda. Chu Feng tahu bahwa piala 7 warna harus menghasilkan apa yang disebut mutiara 7 warna. Ketika Chu Feng berhenti mengguncang piala 7 warnanya, 3 mutiara seukuran kuku bersinar dengan 7 warna berbeda, dan diluncurkan dari dasar piala 7 warna. Mutiara-mutiara itu hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi gas yang menghilang ke udara. Chu Feng, bagaimana menurutmu? Si ratu segera bertanya. Piala 7 warna ini memang sebuah harta. Aku tidak dapat melihat melalui itu menggunakan teknik formasiku. Aku juga tidak bisa merasakan apapun dengan teknik bela diri. Namun, jika aku tidak menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan bela diriku, dan hanya berfokus pada perasaan di tanganku, maka aku dapat menyimpulkan berapa banyak mutiara telah terbentuk di dalam piala 7 warna. Hanya saja, aku harus memahami semacam pola tertentu yang berhubungan dengan piala 7 warna, kata Chu Feng kepada si ratu. Dalam hal itu, seberapa banyak kepastian yang kamu miliki? Tanya si ratu. Meskipun ini hanyalah permainan, tapi dia masih secara alami berharap agar Chu Feng menang. Itu sulit dikatakan. Jika aturannya mirip dengan dadu biasa yang bergetar, itu artinya seseorang tidak akan mendapatkan lebih banyak 7 mutiara berwarna dengan mengocoknya untuk jangka waktu yang lebih lama. Jika seseorang ingin mengguncang lebih banyak mutiara 7 warna, seseorang harus memahami polanya. Aku akan membutuhkan beberapa upaya untuk mengetahuinya, apakah aku dapat memahami pola tersebut atau tidak, kata Chu Feng kepada si ratu. Jika ada pola untuk itu, maka Ren Xiaoyao pasti sudah memahami pola itu. Apakah kamu masih ingin terus bermain game ini dengannya? Tanya si ratu. Dia khawatir bahwa Chu Feng akan kalah. Lagi pula, dia tidak memiliki kepastian untuk bisa menang melawan Ren Xiaoyao, sedangkan Ren Xiaoyao benar-benar yakin bahwa dia akan menang melawan Chu Feng. Setelah kamu memulai sesuatu, tidak ada jalan untuk kembali. Karena aku sudah menyetujuinya, aku tidak bisa meringkuk ketakutan. Aku hanya bisa mencobanya, kata Chu Feng kepada si ratu. Saudara Chu Feng, bisakah kita mulai sekarang? Pada saat itu, Ren Xiaoyao mulai mendesak Chu Feng dengan jahat. Oh, tentu saja, jawab Chu Feng. Jika itu masalahnya, mari kita mulai. Namun, aku tidak berpikir itu akan menyenangkan bagi kita untuk hanya memainkan permainan apa adanya. Aku pernah mendengar bahwa ketika kamu bermain catur melawan Han Yu dan yang lainnya, kamu masing-masing bertaruh satu sama lain. Bagaimana kalau kita berdua juga bertaruh? Ren Xiaoyao menatap Chu Feng dan tersenyum jahat. Mendengar kata-kata itu, ekspresi banyak orang yang hadir langsung berubah. Meskipun mereka juga telah mencoba piala 7 warna sebelumnya, tapi mereka murni melakukannya untuk bersenang-senang. Dan tidak pernah ada taruhan dalam permainan mereka. Namun ketika Ren Xiaoyao ingin bermain melawan Chu Feng, dia benar-benar mengajukan taruhan. Ini sudah jelas menggertak Chu Feng. Meskipun mereka sudah bisa mengatakan bahwa Ren Xiaoyao sengaja berencana untuk menggertak Chu Feng, tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hanya Jian Wuqing yang memandang rendah Ren Xiaoyao. Itu bisa dilihat bahwa dia sangat membenci seseorang seperti Ren Xiaoyao. Ketika para pengamat dapat mengetahui
bagaimana mungkin Chu Feng tidak bisa mengatakan apa yang ada dalam pikiran Ren Xiaoyao? Sebenarnya Chu Feng sudah tahu, bahwa Ren Xiaoyao tidak datang padanya dengan niat baik sejak awal. Dengan demikian, Chu Feng bereaksi dengan sangat tenang. Bagaimana kamu ingin bertaruh? Tanya Chu Feng. Apapun yang biasa-biasa saja akan baik-baik saja, jawab Ren Xiaoyao sambil mengeluarkan permata perak. Itu adalah harta yang bisa digunakan dalam perbaikan persenjataan. Melihat itu, Chu Feng sangat percaya diri dan tenang. Dia segera mengambil permata hitam dari kosmos saknya. Itu juga merupakan harta perbaikan persenjataan. Namun, semua orang dapat mengatakan bahwa, dalam hal kualitas dan nilai, permata hitam Chu Feng adalah potongan dengan kualitas di atas permata perak Ren Xiaoyao. Melihat bagaimana Chu Feng benar-benar mengeluarkan permata hitam itu tanpa ragu sedikit pun, ekspresi Ren Xiaoyao berubah, dan dia tampak terkejut. Meskipun permata hitam itu tidak bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai, tapi itu masih sesuatu yang sangat berharga. Dengan betapa mudahnya Chu Feng mengeluarkannya, itu menggambarkan betapa berlimpahnya kekayaan Chu Feng. Namun dengan segera, senyum licik berhasil muncul di matanya. Ren Xiaoyao pun berkata, "Mari kita mulai," ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Ren Xiaoyao mulai mengguncang piala 7 warna di tangannya. Chu Feng juga tidak ragu, dan dia juga mulai mengguncang piala 7 warna. Cok. Setelah beberapa saat, goblet 7 warna Ren Xiaoyao mendarat di atas meja. Segera setelah itu, piala 7 warna Chu Feng juga mendarat di atas meja. Meskipun Chu Feng sedikit lebih lambat, tapi gerakan tangan gemetar Chu Feng sambil mengguncang piala 7 warna dan waktu dia mengguncang, itu semua sama dengan Ren Xiaoyao. Chu Feng itu benar-benar pintar. Pada saat itu, banyak orang mulai memuji Chu Feng di hati mereka. Chu Feng telah menyalin pergerakan Ren Xiaoyao, dan menggunakan metode yang sama untuk mengguncang piala 7 warna. Selain itu, dia juga mengocoknya untuk waktu yang sama, dan membantingnya ke meja dengan cara yang sama. Dengan demikian, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, terlepas dari berapa banyak mutiara 7 warna yang Ren Xiaoyao mungkin bisa singkirkan, maka Chu Feng akan sanggup mengeluarkan jumlah yang sama. Meskipun Chu Feng tidak akan bisa menang seperti ini, tapi setidaknya dia tidak akan kalah. Tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Chu Feng dan yang lainnya, sudut mulut Ren Xiaoyao terangkat menjadi seringai dingin. Wush! Setelah itu, Ren Xiaoyao mengangkat piala 7 warna di tangannya. Pada saat yang sama, Chu Feng juga mengangkat piala 7 warna. Pada saat itu, tatapan semua orang yang hadir terfokus pada meja ini. Namun setelah melihat 7 mutiara berwarna di atas meja, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Alasan untuk itu adalah, karena jumlah mutiara berwarna 7 yang dapat dihasilkan oleh 2 pesaing berbeda. Chu Feng berhasil menghasilkan 6 mutiara, sedangkan Ren Xiaoyao menghasilkan 8 mutiara. Mereka menggunakan metode yang sama, teknik yang sama, dan waktu yang sama. Namun, kenapa hasilnya berbeda? Ini hanya bisa berarti satu hal, teknik-teknik yang digenggam Ren Xiaoyao jauh lebih unggul dari yang dibayangkan orang banyak. Saudara Chu Feng, kamu kalah. Aku akan menerima harta karun milikmu itu. Ren Xiaoyao menyingkirkan permata hitam Chu Feng dengan senyum berseri-seri, dan sedikit mengejek di wajahnya. Adapun Chu Feng, tidak ada jejak kemarahan atau keengganan di wajahnya. Tapi sebaliknya, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dan kemudian, tangan Chu Feng melesat melintasi kosmos saknya. Segera, sebuah tanaman seukuran telapak tangan berkilauan mendarat di atas meja. Itu juga merupakan harta untuk pil obat-obatan. Itu bahkan lebih berharga daripada permata hitam itu. Lagi, kata Chu Feng, kamu berencana untuk melanjutkan. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi heran. Sangat baik, Ren Xiaoyao menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu. Dengan senyum di wajahnya, dia mengambil harta dengan nilai yang identik dengan harta Chu Feng. Dengan begitu, mereka berdua memulai judi putaran kedua. Chu Feng masih menggunakan metode yang sama di babak kedua, dan dia masih meniru Ren Xiaoyao. Hasilnya kali ini persis sama. Chu Feng sekali lagi dikalahkan oleh Ren Xiaoyao. Saudara Chu Feng, terima kasih atas hadiahnya. Dengan senyum di wajahnya, Ren Xiaoyao mengambil harta Chu Feng. Lagi, ucap Chu Feng.
Chu Feng tidak mengakui kekalahannya. Dia pun sekali lagi mengambil hartanya, dan menaruhnya di atas meja. Namun, dia sekali lagi dikalahkan oleh Ren Xiaoyao. Lagi, ucap Chu Feng. Chu Feng menderita kekalahan menyedihkan berturut-turut. Namun dia bersikeras terus berjudi, dan mulai mengajukan taruhan judi yang lebih baik. Dia tidak punya keinginan untuk menyerah sama sekali. Dalam sekejap mata, Chu Feng telah kehilangan lebih dari 100 harta kepada Ren Xiaoyao. Sejujurnya, Chu Feng telah kehilangan hampir semua hartanya yang paling berharga bagi Ren Xiaoyao pada saat ini. Hahaha, saudara Chu Feng benar-benar orang yang jujur. Kamu sebenarnya telah memberi aku begitu banyak harta secara gratis. Aku mulai merasa minta maaf karena menerimanya, ucap Ren Xiaoyao. Ren Xiaoyao telah menempatkan semua harta yang dia menangkan dari Chu Feng, dan harta yang dia sendiri ambil sebagai taruhan sejak awal di belakangnya. Pada saat itu, harta karun yang semuanya memancarkan cahaya telah membentuk bukit setinggi 2 meter di belakang Ren Xiaoyao. Itu benar-benar pemandangan yang menyilaukan. Dengan senyum berseri-seri, Ren Xiaoyao bertanya pada Chu Feng. Saudara Chu Feng, katakanlah, apakah kamu mengandalkan keberuntungan untuk menang melawan Han Yu dan yang lainnya? Atau mungkinkah aku, Ren Xiaoyao, lebih baik dalam berjudi daripada kamu? Kata-katanya penuh dengan cemoohan dan penghinaan. Oh, aku juga pernah mendengar ungkapan sebelumnya, kata Chu Feng. Ungkapan apa? Ren Xiaoyao bertanya. Di meja judi, yang menang pertama dikenal sebagai kertas, sedangkan yang menang setelahnya dikenal sebagai uang, kata Chu Feng. Hahaha, saudara Chu Feng, mungkinkah kamu masih berencana untuk terus berjudi denganku? Ren Xiaoyao mulai tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku akan melanjutkan. Kali ini, kita juga bisa membuat taruhan-taruhan yang lebih besar, kata Chu Feng. Lebih besar, bagaimana kamu ingin membuatnya lebih besar? Ren Xiaoyao bertanya. Aku ingin segalanya di belakangmu. Chu Feng menunjuk ke tumpukan harta di belakang Ren Xiaoyao. Harta di belakang aku masing-masing adalah harta yang berharga. Ketika ditempatkan bersama, nilainya cukup tinggi. Apa yang kamu rencanakan untuk digunakan untuk bertaruh melawan mereka? Ren Xiaoyao bertanya. Ini harus dilakukan bukan? Balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan item dari Cosmos Sack dan meletakkannya di atas meja. Setelah melihat item yang telah ditempatkan Chu Feng di atas meja, tidak hanya ekspresi Ren Xiaoyao yang berubah, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya juga heran. Alasan untuk itu adalah, karena item yang dikeluarkan Chu Feng adalah persenjataan abadi yang dia peroleh dari Villa Persenjataan Abadi, Belati Darkstone. Apakah Chu Feng sudah menjadi gila? Dia telah berjudi melawan Ren Xiaoyao berkali-kali tanpa memenangkan satu kali pun. Namun, dia benar-benar mengambil persenjataan abadi sebagai taruhan judi. Apakah dia terlalu kaya, sehingga dia mengambil persenjataan abadi seperti sesuatu yang serius? Atau mungkinkah ia menjadi kecanduan judi, dan bermimpi bahwa ia akan dapat mengalahkan Ren Xiaoyao dengan keberuntungan? Terlalu ceroboh, Chu Feng ini terlalu ceroboh. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa dia sebenarnya seseorang yang akan membiarkan emosinya mempengaruhi penilaiannya seperti ini. Dia benar-benar buta. Pada saat itu, banyak orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri, dan mulai mengirim transmisi suara atau saling berbisik. Mereka semua mendiskusikan Chu Feng. Mereka merasa bahwa keputusan Chu Feng benar-benar tidak bijaksana. Mereka sangat kecewa oleh Chu Feng, dan memiliki kesan yang sama sekali baru tentangnya. Menurut rumor, meskipun Chu Feng adalah orang yang sangat lalim, tapi dia juga sangat pintar. Kalau tidak, Han Yu tidak akan dikalahkan olehnya. Namun, Chu Feng saat ini sama sekali tidaklah pintar. Dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang bodoh. Tapi sebaliknya, dia sangat bodoh. Dia hanya memberikan semua hartanya kepada Ren Xiaoyao secara gratis. Saudara Chu Feng, apakah kamu serius? Ren Xiaoyao menggunakan tatapan ragu untuk melihat Chu Feng saat bertanya. Dia tampaknya tidak percaya, bahwa Chu Feng benar-benar akan bertaruh persenjataan abadi untuk melawannya. Saudara Xiaoyao, apakah aku terlihat seperti bercanda denganmu? Tanya Chu Feng. Hahaha, bagaimana kamu bisa tetap percaya diri seperti ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menang melawanku? Tanya Ren Xiaoyao. Meskipun Chu Feng tidak pernah menang sekalipun sepanjang waktu, tapi tidak ada sedikit pun kepanikan atau depresi di wajah Chu Feng.
Malah sebaliknya, dia selalu percaya diri sepanjang waktu. Ekspresi percaya diri di wajah Chu Feng tampaknya menyatakan bahwa yang kalah adalah Ren Xiaoyao, dan bukan dirinya. Sejujurnya, Ren Xiaoyao sangat tidak senang dengan reaksi Chu Feng. Lagi pula, dia berusaha menghancurkan semangat Chu Feng dengan menang melawannya. Dia ingin Chu Feng memiliki ekspresi depresi di seluruh wajahnya, dan dia ingin Chu Feng merasa tidak bahagia. Namun apa yang ingin dilihatnya, ini tidak pernah muncul di wajah Chu Feng. Akibatnya, Ren Xiaoyao secara alami akan merasa sangat tidak senang. Brother Xiaoyao, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Dalam perjudian, yang menang pertama bukanlah pemenang yang sebenarnya. Kami masih tidak tahu siapa yang akan tersenyum pada akhirnya, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, apa yang kamu katakan itu memang masuk akal. Namun, itu hanya masuk akal jika seseorang bisa menang sekarang dan seterusnya. Itu hanya berlaku di antara orang-orang dengan tingkat keterampilan yang sama. Apakah tidak cocok bagimu untuk menggunakan kalimat itu untuk menggambarkan dirimu dan aku? Bagaimanapun juga, kamu tidak pernah berhasil menang satu kali pun dariku. Ren Xiaoyao mengejek. Chu Feng masih sangat tenang, dan dia hanya berkata, jika kamu tidak berani melanjutkan, aku bisa meninggalkan topik di sini. San aku juga tidak akan mendesak kamu untuk melanjutkan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, senyum Ren Xiaoyao langsung membeku. Kata-kata Chu Feng benar-benar terlalu menusuk telinga. Seolah-olah Ren Xiaoyao adalah orang yang tidak berani melanjutkan perjudian melawan Chu Feng, dan bukan sebaliknya. Ini menyebabkan Ren Xiaoyao merasa sangat marah. Dia tidak bisa mentolerir kata-kata seperti itu dari Chu Feng. Setelah semua, yang telah kehilangan sepanjang waktu adalah Chu Feng, dan bukan dia. Ren Xiaoyao merasa bahwa Chu Feng tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Sebagai pecundang, bagaimana mungkin dia berani mengatakan kata-kata itu? Baiklah, karena kamu bersikeras untuk memberiku persenjataan abadimu, aku akan membantumu hari ini. Aku akan memberitahumu, siapa di antara kita yang akan tersenyum pada akhirnya. Ketika Ren Xiaoyao berbicara, dia sekali lagi mengambil piala 7 warna. Mengikutinya, Chu Feng juga mengambil piala 7 warna. Ekspresi Chu Feng masih tidak berubah. Sama seperti sebelumnya, dia mulai meniru gerakan Ren Xiaoyao. Adapun Ren Xiaoyao, dia terlihat sangat serius kali ini. Mendesah. Melihat metode Chu Feng tetap sama seperti sebelumnya, banyak orang mulai menghela nafas. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng terlalu keras kepala, dan benar-benar keras kepala. Dia telah kalah dari Ren Xiaoyao melalui metode itu berkali-kali. Namun dia masih menggunakan metode yang sama, dan dia masih belum belajar dari kesalahannya. Selanjutnya, dia melakukannya saat berjudi dengan persenjataan abadi untuk dipertaruhkan. Mereka bahkan sampai menggambarkan Chu Feng dengan kata bodoh saja tidak lagi cukup, untuk menggambarkan betapa bodohnya Chu Feng. Faktanya, Chu Feng bisa dikatakan sebagai individu paling bodoh yang pernah mereka temui. Akhirnya, piala 7 warna Ren Xiaoyao mendarat di atas meja. Lalu yang mengejutkan orang banyak adalah, Chu Feng tidak membanting gelas 7 warna ke atas meja segera setelah Ren Xiaoyao. Sebagai gantinya, dia masih mengguncang piala 7 warna. Waktu perlahan berlalu, Chu Feng benar-benar mengguncang piala 7 warna 2 kali jumlah waktu yang dimiliki Ren Xiaoyao. Melihat itu, kerumunan terkejut dengan tindakan Chu Feng. Ternyata mereka salah. Kali ini Chu Feng tidak mencoba hal yang sama seperti sebelumnya, dan dia tidak murni meniru Ren Xiaoyao. Namun Ren Xiaoyao masih sepenuhnya yakin dengan kemenangannya. Bukan hanya dia tidak panik, dia bahkan memiliki senyum mengejek di wajahnya. Tiba-tiba saja tangan Chu Feng mendarat. Dan akhirnya, piala 7 warna Chu Feng di tangannya mendarat di atas meja. Wush! Setelah piala 7 warna Chu Feng mendarat di atas meja, Ren Xiaoyao segera mengangkat piala 7 warnanya. Banyak 7 mutiara warna mulai bergulir dari piala 7 warna. Ketika 7 mutiara warna berhenti meluncurkan piala 7 warna, Ren Xiaoyao memiliki ekspresi bangga dan senang di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena ada total 10 mutiara 7 warna di atas meja. Sebenarnya ada banyak. Tampaknya Ren Xiaoyao benar-benar serius kali ini, seru kerumunan di sekitarnya dengan sedikit terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena 10 mutiara 7 warna dapat dikatakan sebagai kinerja terbaik Ren Xiaoyao sejauh ini. Tidak heran Ren Xiaoyao sangat senang dengan dirinya sendiri,
dan dia memang memenuhi syarat untuk senang. Ketika orang banyak memandang ke Chu Feng lagi, mereka semua merasa sedih untuk Chu Feng. Mereka merasa bukan hanya Chu Feng yang akan kalah, tapi dia juga akan menderita kekalahannya yang paling menyedihkan kali ini. Saudara Chu Feng, mungkinkah kamu berpikir bahwa semakin lama kamu mengguncang piala 7 warna, maka semakin banyak mutiara 7 warna yang akan terbentuk? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa pemikiran seperti itu terlalu kekanak-kanakan. Aku berani menjamin bahwa piala 7 warnamu bahkan tidak akan dapat menghasilkan 3 mutiara 7 warna, kata Ren Xiaoyao kepada Chu Feng. Dia sangat sombong, seolah-olah dia sudah menjadi pemenang yang tinggi di atas, dan memandang rendah pada pecundang yang tak tertandingi. Dia sudah memutuskan bahwa Chu Feng akan kalah. Adapun Chu Feng, dia hanya tersenyum pada ejekan Ren Xiaoyao. Itu adalah senyum yang sangat mendalam dengan rasa bermain-main dengan seseorang. Wush! Saat berikutnya, Chu Feng mengangkat lengannya dan piala 7 warna di tangannya dari meja. Oh surga, seru kerumunan. Ketika kerumunan melihat 7 mutiara berwarna di sudut Chu Feng, mereka langsung tercengang. Bahkan ada orang yang terpana. Bahkan Song Yunfei, Xia Yun, dan Jian Wuqiang mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi mereka. Alasan untuk itu adalah, karena ada total 11 mutiara 7 warna di atas meja. Ren Xiaoyao tampak terpaku. Dia melihat dengan cermat pada 11 mutiara 7 warna di atas meja, itu saat dia menggosok matanya tanpa henti. Seolah-olah dia sangat takut melihat sesuatu. Namun dengan setiap usapan matanya, dia mulai merasakan dadanya tercekik, dan kulit kepalanya mati rasa dengan intensitas yang lebih besar. Dia merasa sangat tidak percaya, dan tidak mau menerima apa yang dilihatnya. Saudara Xiaoyao, apa yang kamu katakan sebelumnya? Tidak lebih dari 3 mutiara 7 warna ya. Jika itu masalahnya, bolehkah aku tahu ada berapa mutiara 7 warna di sini? Chu Feng memandang Ren Xiaoyao dengan senyum berseri-seri. Senyumnya masih sangat dangkal dan samar. Senyumnya itu praktis sama dengan senyum yang selalu dipegangnya di wajahnya. Namun untuk Ren Xiaoyao saat ini, senyum itu terasa sangat dalam. Itu seolah-olah Chu Feng tersenyum pada badut, dan seolah-olah Chu Feng mengejeknya seolah dia badut. Ternyata Chu Feng telah mengejeknya sejak awal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.